Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bagian dari kelompok 1, Angkatan 66, peserta Latsar CPNS Kabupaten Ponorogo tahun 2022. Dengan Widya Iswara, Bapak Dr. Imam Trisno Edi MM. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN sendiri terbagi menjadi 4 elemen yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama, kedudukan ASN. Yang kedua, fungsi, tugas, dan peran ASN. Yang ketiga, hak dan kewajiban ASN. Dan yang keempat adalah kode etik ASN. Yang pertama yaitu kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik. Selain untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya. Pegawai ASN dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. Perbedaan PNS dan P3K yaitu PNS berstatus sebagai pegawai tetap, memiliki jabatan dan pangkat, memiliki batas usia maksimal 35 tahun untuk menjadi ASN, bisa mengajukan pemindahan kerja, mendapatkan jaminan hari tua dan pensiun. Sedangkan P3K berstatus sebagai pegawai kontrak, tidak memiliki jabatan dan pangkat, tidak memiliki batas usia maksimal untuk menjadi ASN, tidak bisa mengajukan pemindahan kerja, tidak mendapatkan jaminan hari tua dan pensiun. Fungsi, tugas, dan peran ASN. ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, tugas ASN adalah 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. ASN juga berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hak dan kewajiban ASN. Hak PNS, yang pertama gaji dan tunjangan, yang kedua cuti, yang ketiga pengembangan kompetensi, yang keempat perlindungan, yang kelima jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan hak PPPK, yang pertama yaitu gaji dan tunjangan, yang kedua cuti, yang ketiga pengembangan kompetensi, yang keempat perlindungan. Kewajiban ASN, yang pertama setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga pemerintah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, perilaku, dan juga tindakan. Yang ketujuh, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kode etik ASN merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN dalam bergaul dan bertugas sehari-hari. Setiap ASN dalam melaksanakan tugas dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melaksanakan kode etik yang meliputi etika dalam bernegara, etika dalam berorganisasi, etika bermasyarakat, etika terhadap diri sendiri, dan etika sesama ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna, kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yaitu pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Objektivitas dilaksanakan pada semua tahapan dalam pengelolaan SDM, yaitu rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi.